Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Paham, balik lagi bersama Flida. Saya Ani Rufaidah Dan saya Mirazah Halida yang akan menemani kalian pada podcast kali ini. Sobat Paham Flida. Kita lagi excited banget nih. Karena ada tamu spesial yang akan menemani kita pada video kali ini. Langsung saja kita sambut Bu Suci. Sebelum Gimana? Ada yang bisa dibantu? jelas sendiri. Jadi, ini adalah Bu Suci yang mengajar PKN di MTSN 1 Kota Bima. Sebelum kita lanjut mengobrol lebih dalam, Kita akan mempersilahkan Bu Suci untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hai Sobat Paham. Bener ya? Ya, benar. Ya. Nama saya Ibu Suci Wahyuni SPD, mengajar di MTS Negeri 1 Kota Bima, mata pelajaran pendidikan Pancasila, ya. Mengajar di kelas 9 dan di kelas 8. oh ya Bu Guru bisa sebutin 5 fun fact tentang Bu Guru nggak ke kita? Misalnya seperti makanan favorit, minuman favorit, atau mungkin hobi. Hobi, makanan favorit ya. Makanan favorit Bu Guru tuh suka sekali makan bakso. Kemudian hobi ya, hobi Bu Suci itu nonton film, baca, kemudian apalagi tadi ya, film favorit ya, Ya. film favorit Bu Guru suka film horor, film komedi romantis, kemudian Bu Guru suka karangan-karyangannya dari Andrea Hirata, kemudian apalagi? Dengar-dengar Bu Guru suka K-pop. Suka K-pop. Bu Guru biasanya siapa nih? Bu Guru suka EXO, suka Super Junior, suka NCT juga. Kalau untuk bias sih semua bagus, susah milihnya. Cuman suka karya-karyanya aja sih. Oh ya, by the way Bu Guru udah ngajar di MTS ini berapa lama sih Bu? Bu Guru pindah ke Kota Bima ini tahun 2019, tepatnya bulan Maret kalau tidak salah. Kalau tidak lupa, bulan Maret 2019. Berarti kalau dihitung sampai sekarang jadinya 5 tahun 3 bulan ya. Ya, 5 tahun. Udah lama banget ya. Ya, alhamdulillah nih ternyata waktu terlalu cepat berlalu ya. Jadi tidak terasa sudah 5 tahun kita di MTS Negeri 1 Kota Bima. Bu Guru ada pengalaman yang paling berkesan nggak selama mengajar di MTS? Kira-kira kayak gimana Bu? Pengalaman berkesan ya. Iya. Semua berkesan, setiap tahun itu berkesan. Karena memang setiap tahun kan Ibu mengajar berbagai macam karakter peserta didik. Jadi ada yang macam-macam peserta didik itu punya karakter masing-masing yang membuat berkesan gitu. Ada yang badungnya luar biasa, itu juga salah satu yang berkesan. Ada yang kerennya luar biasa, salah satu juga yang berkesan. Tapi semua adalah anak-anak terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia yang nanti kedepannya akan jadi pemimpin-pemimpin yang bagus tentunya. Jadi dari sekarang tugas seorang guru tuh harus mengarahkan ini anak tujuannya kemana gitu. Karena setiap anak itu punya kecerdasan masing-masing yang memang harus digali sejak dini. Bagaimana kira-kira tips and trik Bu Guru untuk misalnya menghadapi siswa-siswa yang bandel banget nih? Tips and trick ya. Ya Bu. Untuk menghadapi siswa yang bandel. Bukan lebih ke bandel sih, hanya aktif. Mungkin mereka belum menemukan metode belajar yang pas. Ketika sudah menemukan metode belajar yang pas, mungkin lebih atraktif lagi, lebih serius lagi belajarnya. Mungkin karena dia belum menemukan metode belajar yang pas, makanya di kelas itu merasa bosen sehingga jadi agak malas-malasan. Tapi ketika dia sudah menemukan metode pelajaran yang menarik, yang membuat mereka bersemangat, pasti nanti dia akan tumbuh sendiri rasa motivasi untuk belajarnya. Jadi sebagai guru kita harus menerapkan yang namanya keterampilan. Jadi guru itu juga perlu belajar nih, belajar bagaimana metode-metode mengajar sehingga anak peserta didiknya itu menjadi lebih termotivasi. Apa saja pelajaran terpenting yang pernah Bu Guru pelajari sebagai seorang guru dan bagaimana hal itu mempengaruhi pendekatan Bu Guru dalam mengajar?
pelajaran penting yang pernah Ibu dapat ya. Dulu Ibu cerita sedikit ya, waktu masih mengajar di SMP Negeri 12 Mataram. Jadi waktu Ibu baru selesai kuliah, masih gadis tuh belum nikah, masuk mengajar pertama kali di SMP Negeri 12 Mataram. Ibu punya satu siswa yang anaknya memang pendiam sekali. Badannya itu besar, lebih besar dari teman-temannya. Tapi dia ini sering jadi korban bully. Nah, dia ini tidak pernah melawan gitu loh, tidak pernah melawan karena memang orang tuanya itu melarang dia untuk cari masalah, cari musuh gitu. Jadi dia dibully, diejek, itu dia hanya pendam sendiri. Nah, sampai akhirnya guru yang menangani, jadi itu wali kelasnya kan, guru. Akhirnya ibu anak, guru Bina, guru suruh nih ngelawan gitu, nggak apa-apa kamu lawan aja abang, itulah bahasanya bu guru ya. Mungkin karena dia merasa didukung oleh bu guru, akhirnya dia berani melawan pada saat itu. Terkelahirlah mereka nih. Nah, sampai panggilan orang tua si A dengan si B. Tapi sejak dia berani melawan seperti itu, dia punya tingkat kepercayaan diri nih. Sampai ibu udah pindah ke Sumbawa sekitar tahun berapa ya? Ibu kan pindah ke Sumbawa 2015. Nah, sekitar 2017 itu ketemu gitu di Sumbawa sama si anak ini, kan agak lupa nih. Dia nginget Bu guru, ini saya siswanya yang dulu dia cerita akhirnya, dan sekarang dia sudah jadi polisi. Masya Allah. Ya, sudah jadi polisi. Dan dia selalu mengingat apa yang Bu guru bilang. Dia bilang karena memang dia tidak didukung oleh orang tuanya, tapi dia merasa didukung oleh Bu guru, jadi tingkat kepercayaannya pede gitu loh. Mungkin kalau ibu tidak didik dengan cara seperti itu, dia mungkin sampai saat ini dia tidak akan bisa jadi polisi. Nah, ketika dia sudah berani, teman-temannya, kepercayaan dirinya itu pede. Jadi sampai sekarang dia sudah jadi polisi, jadi aparat, dan di mana dia sekarang menegakkan hukum gitu. Jadi itu mungkin salah satu yang berkesan sebagai seorang guru. Jadi ibu tuh kalau ada dua anak-anak ibu yang berproblem, itu ibu harus selalu cari tahu nih dari dua sisi. Nggak mau ngebela si A, nggak mau ngebela si B. Karena memang masing-masing anak kan punya karakter yang berbeda. Jadi kita harus cari kenapa anak ini bisa begini, kenapa dia bisa begini. Kita harus cari solusi. Dia mungkin tidak bermasalah di sekolah, tapi masalahnya datang dari rumah yang dia bawa ke sekolah. Bu guru, apa alasan mendasar yang mungkin Bu guru jadi guru sekarang, atau mungkin dulu Bu guru nggak bercita-cita sebagai guru? Orang tua Bu guru nih, ibu, kebetulan bapak juga seorang guru. Cita-cita jadi guru itu adalah cita-cita nomor 2 sih sebenarnya. Cita-cita pertama itu adalah seorang pramugari. Cuma pada saat itu di Mataram belum ada sekolah penerbangan, adanya itu di Bali. Dan salah satu yang Bu guru sesalkan pada saat itu karena orang tua tidak mendukung. Mungkin satu kan karena Bali itu jauh. Kemudian yang kedua, daerah Bali itu kan daerah pariwisata yang sebenarnya rata-rata orang menganggap itu adalah bebasnya di mana-mana ya. Gitu. Tapi ibu ini selalu berpikir begini. Ketika Allah sudah tidak ada jalan kita untuk ke sana nih, tidak memberikan jalan di sana oleh Allah, itu artinya Allah tidak menyetujui kita di sana. Kan Allah itu kan memberikan kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita ingini. Jika Allah tidak memberikan pencapaian cita-cita di situ, artinya Allah itu membutuhkan kita lebih dari cita-cita yang kita inginkan. Ya, seandainya ibu mungkin jadi seorang pramugari sekarang ya, mungkin hanya jadi pramugari saja, hanya melayani penumpang saja, ya. Tapi ketika ibu menjadi seorang guru, banyak anak Indonesia yang mendapatkan ilmu dari ibu sendiri. Jadi bisa membentuk seorang manusia, seorang anak yang berkarakter. Kalau jadi pramugari kan mungkin hanya melayar sawah saja, tapi ketika ibu menjadi seorang guru, anak-anak Indonesia melayani. Ya, jadi mungkin Allah itu lebih memberikan manfaat menjadi seorang guru, menjadi seorang pramugari. Bu guru boleh kasih satu motivasi nggak buat kita gitu? Motivasi ya. Belum benar-benar podcast ini ditutup. Motivasi. Ibu
itu sebenarnya kamu itu nggak perlu pintar ya. Yang penting satu, kita itu jadi orang yang beradab. Jadi orang yang, karena orang yang beradab itu pasti orang yang berilmu. Kalau orang yang berilmu, banyak orang berilmu tapi tidak beradab. Tapi kalau sudah orang beradab, dia pasti orang yang berilmu. Itu aja ya. Sebenarnya ibu juga bukan siswa yang harus pintar-pintar sekali di kelas, bukan. Standar saja lah, sama seperti siswa yang lain ya. Tapi apa? Tapi orang tua ibu itu selalu menekankan agama itu nomor satu, pengetahuan itu nomor dua. Karena orang yang punya agama, agamanya kuat, agamanya kokoh, itu pasti orang yang berilmu pengetahuan itu. Ya, itu aja motivasinya. Pokoknya nomor satu itu ingat selalu jalan lurus agama kita, apa ajaran-ajaran agama saja ya. Ya. Jadi banyak, oke, jadi itu dari Bu Suci tadi, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil pada podcast kali ini, mulai dari pengalaman hidup, menjadi guru itu bagaimana, banyak suka dan dukanya, dan juga tadi barusan ada motivasi dari Bu Suci, berilmu doang itu nggak ada gunanya ya, jadi kita juga itu harus beradab, karena ilmu tanpa adab itu nggak ada artinya. Sekian dari Frida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ada Suci. di channel kita. Halo teman-teman, Kembali lagi bersama Pak Guru. bahasa liran nyata. Hai teman-teman semua, balik lagi bersama kita Sobat Mengalir Paham. deras dalam pipa yang luas. Kita kaji bersama hukum.